Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30 yang bunyinya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir, yang artinya, dan apa saja yang menimpa kamu dari suatu musibah itu akibat dari ulah tanganmu sendiri, dan kebanyakan dimaafkan. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah memberi tahu kepada kita sebagai manusia agar kita itu tahu, atau agar kita itu tidak salah memahami apa yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada kehidupan kita, sehingga kalau kita sudah tahu, agar kita itu juga tidak salah dalam menyikapinya ketika kita itu mendapatkan salah satunya adalah musibah. Dan dengan jelas ayat tadi Allah memberikan informasi kepada kita bahwa sebenarnya musibah yang menimpa kita manusia itu sebenarnya adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Namun sebagian besar itu Allah memaafkannya. Nah, karena ayat ini adalah petunjuk, hudan, karena sama-sama juga kita ketahui di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, di awal surat, yang Allah menyampaikan keterangan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, yang ayat itu bunyinya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab itu, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, bahwa itu sebuah petunjuk untuk orang yang takwa. Jadi kembali ke surat Asy-Syura ayat 30 tadi, berarti itu juga petunjuk bagi orang yang takwa. Kenapa orang yang takwa?
Ya paling tidak orang yang membaca Al-Quran itu orang-orang yang insya Allah orang yang takwa, yang mau memahami isi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk secara umum seperti itu. Kenapa saya katakan secara umum? Ya ada hal-hal yang tidak umum yang juga bisa terjadi dan bisa menjadikan petunjuk walaupun orang itu belum termasuk kata-kata takwa, seperti kisahnya sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab ketika beliau belum masuk Islam, tapi gara-gara karena membaca suatu ayat firman Allah, beliau terketuk hatinya dan membenarkan firman Allah itu dan kemudian masuk Islam. Nah itu mungkin pengecualian, tidak secara umum, karena memang firman Allah itu ada yang sifatnya masih umum dan ada yang nanti sudah khusus. Insya Allah seperti itu. Begitu juga ayat yang awal tadi kita baca, secara umum apa yang menimpa kepada manusia itu suatu musibah, umumnya adalah akibat dari kesalahan ya, manusia itu sendiri. Umumnya seperti itu. Nanti ada yang pengecualian khusus orang-orang tertentu, itu bukan suatu musibah yang juga dikaitkan dengan kesalahan manusia itu sendiri. Contohnya para nabi, mungkin nabi itu mendapatkan suatu semacam musibah, tapi sebenarnya itu bukan karena kesalahan, tapi suatu ujian dari Allah. Ya contohnya mungkin seperti kisahnya Nabi Ayub yang oleh Allah diberi ujian penyakit sehingga umatnya menjauhinya karena sakitnya yang luar biasa. Nah itu kita harus tahu itu. Jadi ketika kita memahami firman Allah, memang ya harus dilihat dengan jeli apakah ayat itu sifatnya umum atau memang sudah khusus, dan juga harus dikaitkan dengan ayat-ayat Allah yang lain, karena ayat Allah itu biasanya terkait dengan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskannya dengan rinci. Boleh jadi seperti itu. Seperti kalau kita contohkan lagi, kembali ke musibah tadi, kalau yang kena itu masih anak yang belum balik, masih anak kecil, ya tentunya kita tidak akan mengatakan bahwa musibah itu karena kesalahan anak itu sendiri. Insya Allah seperti itu. Tapi itu bisa jadi kesalahan dari orang tuanya. Jadi kita tidak
serta-merta atau tidak memukul rata setiap kesalahan manusia itu sendiri secara langsung juga tidak, insya Allah. Dan begitu juga kalau nyinggung tadi masalah petunjuk juga demikian. Kalau di Al-Quran ada ayat yang mengatakan hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Nah, manusia itu nanti dipilah lagi karena itu masih umum. Jadi ada nanti hudalil muttaqin, petunjuk orang yang takwa. Jadi Quran itu petunjuk untuk manusia, tapi manusia yang takwa. Dan kenapa seperti itu? Nanti juga akan ketemu ayat yang selanjutnya yang bunyinya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa sebenarnya orang yang kafir itu diberi peringatan ataupun tidak itu ya sama saja, mereka itu tidak akan beriman. Artinya kalau dikaitkan dengan hujan tadi, petunjuk yaitu Al-Quran tadi, orang yang kafir dikasih tahu ataupun dia membaca sendiri tentang Al-Quran itu, dia juga tidak akan beriman. Karena ayat tadi dilanjutkan ada kalimat yang bunyinya khotamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absorihim dan seterusnya. Ya karena sudah ditutup hatinya oleh Allah, ya penglihatannya, ya pendengarannya. Ya karena kekafiran, kekufurannya itu sendiri, sehingga Allah menutup, sehingga tidak bisa mengetahui kebenaran itu atau tidak bisa menerima, tidak bisa memahami dan lain sebagainya. Kembali ke ayat yang awal saya sampaikan tadi, yaitu surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya tadi yaitu apa yang menimpa kamu sekalian, kamu di situ ya kita ya manusia itu, kalau itu suatu musibah ya karena akibat kesalahan kamu sendiri. Nah itu harus kita yakini, khusus kita yang bukan seorang nabi, manusia biasa, dan kita juga bukan yang anak-anak belum balik, atau ada lagi yang bukan orang maaf istilahnya mungkin idiot, orang yang ya mirip belum balik, nggak sampai akal pikirannya, orang yang kurang pikirannya. Jadi untuk orang yang secara umum normal, jadi kalau mendapatkan musibah, yaitu sebenarnya kesalahan kita sendiri. Dan kesalahan ini harus kita pahami, kesalahan itu terkait dengan istilah dosa. Karena ada sebuah kesalahan itu yang mungkin bukan dikategorikan dosa. Ya umpamanya kalau di sekolahan umpamanya, kalau masih sekolah zaman dulu, umpamanya ngitung 1 tambah 1 jawabannya 3.
itu kan salah. Tapi kan ya enggak termasuk terus dia berdosa ya sehingga harus minta ampun kepada Allah umpamanya. Mungkin itu tidak sampai seperti itu kesalahannya. Mudah-mudahan sih. Jadi kalau ayat tadi kesalahan yang diartikan dosa, sehingga ya kalau nyinggung dosa jalan keluarnya itu kan ya minta ampun kepada Allah. Sebenarnya seperti itu, karena dosa itu akan diampuni oleh Allah kalau kita minta ampun kepada Allah. Itu pun secara umum ya seperti itu. Dan minta ampun itu juga tidak hanya sekedar keluar dari lisan kita, tentunya juga harus diiringi dengan perbuatan ataupun sikap. Umpamanya kalau kita melakukan kesalahan dalam bentuk ucapan, mungkin kita pernah ghibah atau ngerumpi atau membicarakan aib orang lain, dan ketika kita itu sadar dari kekhilapan tadi, bahwa apa yang kita lakukan itu salah sehingga menjadi fitnah, sehingga mungkin menjadi permusuhan, pertengkaran ketika kita ngomongin kejelekan orang lain atau aib orang lain tadi, kemudian orang itu tahu, kemudian dia marah kepada kita, kemudian membenci kita, menyingkirkan kita, atau yang lainnya, itu kan juga bisa masuk kata musibah. Dan itu juga karena akibat kesalahan kita sendiri. Gara-gara kita itu melakukan kesalahan, membicarakan aib orang lain ataupun memfitnah, menggunjing, sehingga kita dimusuhi oleh teman kita atau tetangga kita karena kesalahan kita. Nah itu kan ya harus minta ampun kepada Allah. Kalau kepada manusianya ya harus minta maaf, karena kesalahan itu ada dua hal yang harus kita selesaikan. Biasanya seperti itu kalau terkait dengan manusia. Ya anggap saja kalau contoh yang lain seperti mengambil barang orang lain, artinya kita melakukan dua kesalahan yang harus diselesaikan, yaitu kita melakukan dosa, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita telah merugikan orang lain tadi, ya kita harus minta maaf kepada orang lain tersebut dan mengembalikan barang yang mungkin kita ambil tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke persoalan musibah yang menimpa kita tadi, yang bentuknya bermacam-macam, yang bisa bentuk tadi kita dimusuhi orang lain umpamanya, atau bentuknya kita itu mendapatkan kecelakaan ataupun sakit atau yang lainnya yang tidak mengenakan kita, ya kita harus memahami ayat tadi kalau kita itu yang ngaji misalnya, sehingga kita tahu, oh ini pasti
ada sesuatu yang salah pada diri kita kalau kita kok mendapatkan musibah seperti ini. Umpamanya seperti itu. Dan disitulah ayat Allah itu yang harus kita ingat atau kita hafal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menghafal, mengingat itu bisa bentuknya seperti itu. Ketika kita itu menghadapi persoalan hidup ini, ya kita ingat ayat-ayat Allah. Kalau musibah umpamanya yaitu ingat ayat itu tadi. Oh, mungkin karena kesalahan kita, sehingga kita cari apalah salahnya, di mana letak kesalahannya, terus kemudian dicari solusinya, kan seperti itu. Bukankah ayat tadi, surat Asy-Syura tadi dilanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 31 yang bunyinya wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi miwali wala nasir, yang artinya dan tidak ada yang bisa melepaskan dari musibah tadi fil ard, di dunia ini. Dia yang melepaskan musibah yang menimpa seseorang, siapapun itu, tidak ada yang bisa melepaskannya. Itu kata Allah dalam firman-Nya seperti itu. Dan juga tidak ada yang bisa melindungi ataupun menolong selain Allah. Nah, dua ayat ini harus benar-benar kita pahami, terus kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita itu tidak salah paham tadi. Sehingga kalau sudah salah paham, sehingga kita salah juga menyikapinya. Umpamanya kalau kita itu kena masalah atau kaitannya musibah, bisa jadi kita itu menyalahkan Allah. Kenapa kok saya seperti ini? Padahal saya sudah berusaha untuk taat kepada Allah, tapi kok malah banyak masalah, ada musibah yang macam-macam umpamanya. Nah, itu boleh jadi karena ya tidak tahu, tidak mengerti bahwa Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa kalau kita itu mendapatkan musibah, itu ya karena kesalahan manusia itu sendiri. Dan juga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 79, penggalan ayatnya juga berbunyi ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin faminapsik, yang artinya apa saja yang menimpa kamu, kalau itu suatu yang baik, sebenarnya itu dari Allah. Dan apa saja yang menimpa kamu, kalau itu sebuah keburukan, yaitu dari salah kamu sendiri. Nah, dari penggalan ayat firman Allah tadi, kan juga bisa kita ketahui
Di antaranya apa? Jadi apa saja yang kita dapatkan, kalau itu sebuah kebaikan, itu pada hakikatnya itu adalah dari Allah, bukan dari kebaikan kita. Yang tidak, itu dari Allah murni, karena Allah maha baik, insya Allah seperti itu. Tapi kalau apa saja yang kita dapatkan, kalau itu sebuah keburukan, ya kaitannya umpamanya musibah tadi, yaitu sebenarnya ya karena kesalahan manusia itu sendiri. Nah, dari ayat atau firman Allah dari surat An-Nisa dan Asy-Syura tadi, itu kalau kita pahami benar dan coba kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah kita itu tidak akan menyalahkan Allah dan juga tidak akan menyalahkan orang lain. Jadi umpamanya tidak akan kita mengatakan inilah gara-gara kamu umpamanya, atau ya ini sudah takdirnya dari Allah kita mendapat seperti ini. Nah, ini mungkin ya kita diuji karena keimanan kita itu semakin baik akan diuji umpamanya. Ya kita jangan berpikir yang seperti itu, walaupun memang ada apa yang kita dapatkan itu sebuah ujian itu ada. Tapi kalau ingat ayat itu, ya kita itu istilahnya itu ya jangan GR dulu, karena merasa wah imannya sudah bagus kemudian diuji. Tapi alangkah lebih baiknya kita ingat ayat tadi. Boleh jadi memang kita itu ada salah, sehingga Allah memberikan azab yang sebenarnya itu mengarah ke teguran karena kesalahan kita, agar kita kembali ke jalan yang benar. Karena memang musibah itu ada yang sifatnya itu ya sebagai teguran agar kita kembali ke jalan yang benar. Dan itu juga didukung oleh firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 21 yang bunyinya wala nudhikonnahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar lalahum yarji'un, yang artinya dan benar-benar akan aku siksa ataupun azab dari azab yang terdekat, yaitu terdekat itu maksudnya ya di dunia ini, dunal adzabil akbar, sebelum yang azab yang besar, yaitu yang di akhirat, yaitu neraka. Dan ayat itu ditutup tadi yang bunyinya lalahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali, dalam arti kembali ke jalan yang benar. Jadi ayat ini juga perlu kita pahami bahwa Allah mengatakan bahwa benar-benar bahwa manusia itu nanti akan diazab ataupun disiksa dengan siksa yang terdekat di dunia ini. Ya mungkin semacam musibah tadi,
yang nggak mengenakan sebelum yang di akhirat. Dan harapannya agar kita kembali ke jalan yang benar. Maksudnya ya insya Allah kita tahu, jadi kita itu ditegur oleh Allah di dunia dengan sesuatu yang tidak enak tadi, agar kita tidak melakukan lagi, atau agar kita itu taubat kepada Allah, agar dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah, sehingga ya kita tidak dihukum di akhirat. Makanya tadi diakhiri dengan la'allahum yarji'un itu ya, agar kita kembali. Dan agar lebih mudahnya untuk memahami, sebenarnya ya kita itu juga sering mendapatkan hal-hal yang ya mirip seperti itu di dunia. Umpamanya kalau dulu masih sekolah, sebagai anak murid itu kalau melakukan kesalahan biasanya kan gurunya menegur, dan menegurnya juga bermacam-macam. Kalau masih ringan ya mungkin hanya dengan kata-kata. Kalau sudah agak lumayan mungkin dihukum, mungkin suruh berdiri di depan kelas. Kalau agak berat mungkin diskors, mungkin suruh membersihkan ruangan, atau mungkin suruh lari keliling lapangan umpamanya, atau disuruh tidak sekolah beberapa hari, bisa saja seperti itu. Tapi itu sebuah hukuman agar anak itu kembali ke jalan yang benar. Umpamanya kalau kesalahannya itu mengganggu temannya, atau merusak barang-barang di sekolahan atau apalah, sehingga harapannya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan itulah ada kemiripan kalau Allah itu juga menegur atau menjewer seseorang itu agar dia itu tobat, sadar, dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, ini yang harus kita belajar, mencoba memahami apa-apa yang kita alami, kita dapatkan. Kalau itu mengarah suatu musibah, boleh jadi karena kesalahan kita sendiri. Cuman kitanya itu yang kadang mungkin belum mengerti, belum paham, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak tadi, mengarah musibah, biasanya cenderung mungkin menyalahkan ya diri sendiri, orang lain maksudnya, atau menyalahkan Allah. Biasanya seperti itu. Nah, untuk itu kita belajar. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mungkin salah kita sendiri, tinggal kita koreksi salahnya apa, kan gitu. Sehingga kalau kita sudah tahu, oh mungkin salahnya ini, ya kita rubah, kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Nah, ini penting bagi kita. Umpamanya juga yang menjadikan kita itu istilahnya salah atau keliru itu malah bertambah istilahnya, dalam arti sudah salah ditegur oleh Allah, tambah menambah kesalahan lagi, sehingga istilah tobat itu juga akhirnya ya harus berlipat. Umpamanya kita itu punya kesalahan, terus Allah menegur dengan musibah, kemudian kita itu menggerutu umpamanya, ya kan tambah salah lagi. Boleh ngopo, mengapa, maksud saya
kok saya itu seperti ini, salah saya apa ya Allah, padahal saya sudah berusaha ini umpamanya. Nah kan harusnya dia itu harus mengakui kesalahannya, malah semacam tidak terima ditegur oleh Allah sehingga ada semacam kesal, ini salah lagi. Nah itu yang jangan sampai kita itu seperti itu. Jadi banyak-banyaklah kita minta ampun atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dulu, agar Allah mengampuni dosa kita, dan juga agar Allah tidak menegur kita, karena teguran itu dilakukan ya karena kesalahan. Insya Allah seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami yang terkait dengan masalah musibah itu, sehingga kalau kita bisa memahami dengan baik, sehingga kita tidak mudah sekali menyalahkan Allah atau menyalahkan orang lain, tapi lebih baik kita itu ya mencari kesalahan kita sendiri. Kalau sudah ketemu ya kita rubah dan kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada yang keliru, kurang pas, ya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.